Tuhan pada malam hari ini kita dalam satu hati kemudian izinkan selamat malam Romo Genesis bagi CSRS dari Sumba NTT mendatang Romo di Merapi sampai dengan 113 Gaton di Kering Santa Elizabeth. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini memenuhi undangan Ibu kita yang sekeluarga berucapan syukur atas keberkatan Tuhan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini yang akan dipersembahkan oleh Romo Christian Sumba. Semoga kita dapat mempersiapkan hati, mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Wujud doa pada malam hari ini selain memberkatan rumah juga mendoakan arwah Bapak Berenimus Paloyo, yaitu orang tua dari Bapak Niken, dan juga mendoakan Bapak arwah Bapak Alif Saleh, kami dari Ibu Niken. Petugas misa pada malam hari ini adalah rektor adalah Bapak Bagus Trikaya, yang pemasmu adalah Bapak Broto Santoso, dirijen adalah Kak Mary. Dan kod paduan suara pada malam hari ini adalah dari Santa Elizabeth dan paduan suara dari anak-anak sekolah minggu Santa Elizabeth. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen ini. Terima kasih. Lagu pembukaan puji syukur 329. 329. Saudara dan saudariku, marilah kita meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, Bapak Ibu, adik-adikku, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat malam semuanya. Sugeng dalu. Kapros punti waktu nipun. Saya Pater Pater. Kita di Sumba dibilang Pater ya. Pater Desius Kaki CSSR. Waktu dulu masih Frater di Jogja dibilang Frater Sipil katanya. Frater Sipil. Saudara ceker ya. Senang sekali pada sore malam hari ini keluarga besar di rumah ini, Ibu Emiliana Sri Utami, putra dan putrinya Bernardus Catur Sulistyo,
Andrianus Raditya Cahyo Utomo, Kristina Ika Wulandari, Teresia Diah Niken Sundari, bersama dengan anak dan cucu dari keluarga di sini, Gabriela Merkel, Maria Katarina Cahyani Utami, dan Maria Mediatris Kalista Cahyarani ya, mengundang kita sebagai umat lingkungan, umat paroki, sahabat dan kenalan untuk bersyukur bersama mereka. Saudara dan saudariku, orang yang bersyukur dalam hidupnya selalu yakin dan percaya bahwa hidup ini bukan berjalan kebetulan. Pasti orang yang bersyukur selalu yakin bahwa hidup dan kehidupan ini sungguh terjadi karena cinta dan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika keluarga mengundang kita bersyukur bersama mereka karena mereka percaya yang mereka alami dan terjadi semuanya karena cinta dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu nanti rumah ini dan juga bagian yang akan diberkati, kita mohon supaya apa? Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga dan mereka pun senantiasa dalam tuntunan rahmat dan kasih-Nya. Oleh karena itu marilah umat beriman supaya doa, pujian, syukur, harapan kita pantas di hadapan Tuhan. Mari sekarang kita semua tundukkan kepala. Mari kita menyadari salah dan dosa-dosa kita. Dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan dengan mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan bacaanlah kami 359.
Dalam Ekaristi Kudus ini, yang pertama kita memohonkan berkat Tuhan atas tempat tinggal ini. Kita bersyukur bersama keluarga, bangunan yang bagus, ini karya yang menggembirakan. Kita percaya ini sungguh karena cinta dan kebaikan Tuhan. Berikutnya kita memohon dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, bagian dari keluarga besar di rumah ini. Almarhum Bapak Hieronymous Waluyo, almarhum Bapak Anselmus Laleng, almarhum Bapak Aloysius Laleng, dan almarhum Mama Katerina Curin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah Sang Penyelenggara dalam kehidupan kami. Syukur kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersama keluarga di rumah ini, atas terselesainya pengerjaan rumah kediaman ini. Pandanglah kami semua ya Tuhan, bukalah hati kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan berjuang menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan kisah suci. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah
di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka kenatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan gembala. Bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan memuji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Dan adapun ibu mertua Simon demam keras. Mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia, dan perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan ibu. Saudara dan saudariku, adik-adikku, bapak ibu, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sebuah ilustrasi kecil tentang bersyukur. Adik-adik dengar ya. Ada kisah begini. Seorang pemuda, dia kunjungi saudarinya. Dan saudarinya sudah punya anak kecil usia seperti Catherine sama Kalista begitu ya. Sudah TK dan SD. Lalu si pemuda karena dia baik, dia keluarkan dompet, dia ambil uang 10 ribuan, dia berikan sama ponaannya. Dan dia tanya, ayo, ponaan yang pintar, kalau om kasih uang kenapa sama om? Tambah lagi om. Harusnya terima kasih. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, ketika Niken dan keluarganya, mama, anak-anak dan juga para saudaranya mengundang kita, sekali lagi kuncinya mereka bersyukur. Dan bacaan yang saya ambil untuk permenungan kita malam ini sebenarnya temanya hidup bersama yang saling menopang dan membantu sebenarnya. Kita awali dari kitab Keluaran tadi, umat beriman. Dikisahkan dengan sangat menarik bagaimana digambarkan pada waktu itu di lembah Rafidim, digambarkan tadi, bertempurlah antara pasukan Israel melawan suku Amalek. Dan Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua bertempur di medan pertempuran. Lalu Musa kemana tadi? Dia ke atas gunung, di sana dia berdoa. Dan digambarkan umat beriman, ketika tangannya terangkat, simbol sedang berdoa, apa yang terjadi di dalam pertempuran? Israel unggul dalam pertempuran. Ya karena Musa sudah sepuh usianya, capek dia, tangannya turun. Dia tangannya turun sampai unggul lagi, malah kalah Amalek yang unggul. Akhirnya muncul si siapa lagi, 2 orang lagi, Harun dan Hur.
Mereka ambil batu, dibuat tempat duduk, Musa duduk, lalu mereka di kiri kanan menopang tangan Musa. Dan dia berdoa terus. Akibatnya Yosua dan Israel memenangi pertempuran. Umat beriman dikasihi Tuhan. Dari kisah ini sebenarnya 3 hal yang bisa kita ambil dalam syukur keluarga ini. Yang pertama, yang namanya hidup harus seperti Yosua tadi, dalam tanda petik kita harus bertempur dalam kehidupan kita. Harus turun gelanggang, orang bilang. Yang namanya hidup harus ada perjuangan, harus banting tulang, harus keras keringat, orang katakan. Itulah pertempuran kehidupan kita. Dan kita diminta supaya apa? Jangan menjadi orang yang pasif dalam kehidupan kita. Kita harus aktif. Saya percaya di mana Mas Yudis ada di sana ya, ada Mas Yudis, ada Mas Didit, ada Mbak Ika, Niken, Mama. Saya percaya keluarga ini pun mereka yang selalu fight dalam hidup mereka. Mereka siap bertempur dalam hidup mereka dengan melihat peluang-peluang terbaik supaya apa? Hidup menjadi semakin berarti dan bermakna. Demikian pun kita umat beriman seluruhnya. Kita pun diminta siapapun kita, jadilah orang Katolik yang aktif bahkan proaktif dalam keseharian kehidupan kita. Karena apa? Supaya bisa hidup, ya kita harus bekerja mencari nafkah umat beriman. Ini hal yang normal dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, umat beriman. Ketika Yosua bertempur, Musa di atas gunung. Artinya simbol gunung itu simbol keterahan kepada Tuhan. Dia datang dalam doa-doa yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Tidak cukup hanya bekerja, tidak cukup hanya bertempur, tapi didukung oleh dengan cara berdoa dan berdoa. Kesan Romo tadi ya, umat begitu baik dan semuanya aktif. Juga dengan lagu-lagunya. Dan juga tadi pertama on time ya. Kayaknya di kampung Romo di Sumba jarang yang seperti ini. Ini bagus sekali. Artinya apa? Kita sungguh perhatikan hidup doa, hidup rohani kita. Karena apa? Benar Yesus mengatakan bagaimana antara doa dan bekerja itu yang harus berjalan sejalan. Kita diminta supaya apa? Melalui doa dan hidup rohani kita mau datang kepada Tuhan. Selain kita bersyukur kepada Dia, kita pun memohon supaya tuntunan kasih-Nya terus menaungi kita. Ini penting sekali buat beriman supaya apa? Jangan sampai kita lalai dalam doa-doa pribadi kita, pertemuan lingkungan kita, dan juga hidup ekaristi, hidup gereja kita. Itu yang kedua. Hal yang ketiga dari bacaan pertama tadi, umat beriman, kehadiran Harun dan Hur. Ketika Yosua sedang bertempur dan Musa sedang berdoa, mereka dapat menopang tangan Musa supaya terus terarah kepada Allah. Yang mau kita pelajari ialah hidup dan saling menopang dalam kehidupan kita. Yang namanya hidup bersama, penting sekali kita saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menopang. Dan saya percaya Niken bersama adik-adikku Catherine dan Kalista, topangan keluarga Mama, Mbak Ika, Mas Didit, dan juga Mas Sulis sangat berarti bagi keluarga ini. Demikian pun dalam hidup gereja kita. Hidup saling menopang di antara kita sangat penting. Dan biasanya akan kita alami kalau kita sedang punya tantangan dalam kehidupan kita. Paling konkret kalau ada kedukaan misalnya, pengalaman yang pada alami minimal, kadang kalau ada kedukaan, keluarga duka misalnya sudah di rumah sakit, di rumah duka, bingung bagaimana sama urus di rumah. Dia pulang di rumah, sudah ada tenda, sudah rapi semua. Itu karena kita saling menopang dalam kehidupan kita. Demikian pun kalau ada yang sakit atau ada yang punya acara,
kita saling mendukung, saling menopang. Itulah indahnya hidup bersama sebagai orang beriman. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita diajak dengan tiga hal dari kesempatan pertama tadi, supaya kita senantiasa membuka diri kita akan kehadiran Tuhan. Kalau hati kita tertutup, hal-hal tadi itu mungkin sulit kita lakukan. Kita diminta supaya apa? Mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau umat beriman pernah melihat ada lukisan Yesus sedang menutup pintu, pernah lihat lukisan itu ya? Itu lukisan itu dibuat oleh Holman Hunt dari Inggris. Ketika Holman selesai mengerjakan lukisannya, sebelum dia pajangkan di galerinya, dia undang teman-temannya, dia katakan begini, teman-teman tolong dong dikoreksi lukisan ini. Apakah sudah benar tidak lukisan ini? Mungkin ada dikoreksi. Teman-teman lihat semua lukisannya, dia bagus Holman lukisannya. Ternyata ada satu teman mengatakan begini, Holman, saya mau koreksi lukisanmu. Apa Holman tanya? Begini, Holman, kok aneh pintumu itu? Yesus ketuk pintu, tapi kok pintunya datar saja? Tidak ada handle-nya macam di sana ya? Tidak ada gagangnya itu seperti pintu yang normal itu ada gagangnya. Aneh pintumu itu, masa Yesus ketuk pintu kok tidak ada pegangannya, handle-nya? Holman bilang, teman, di situ pesannya. Gagangnya ada di dalam. Yesus ketuk dari luar, sekarang tinggal bagaimana dari dalam mau buka tidak pintu itu. Umat beriman dikasih Tuhan, demikiannya di luar sini, demikian pun dengan kehidupan kita. Terkadang Yesus mengetuk pintu hati kita, kita mungkin yang enggan untuk membuka pintu kita. Akhirnya berkat juga terasa jauh dari kehidupan kita. Bahkan terkadang mungkin Tuhan sudah gedor keras-keras gitu ya. Kita tidak mau kaget untuk melihat siapa yang datang di depan pintu kita itu. Oleh karena itu, umat beriman dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa membuka hati kita supaya apa? Rahmat dan anugerahnya tinggal di dalam kehidupan kita. Demikian bacaan yang pertama. Masih ada waktu lagi bisa ya? Sudah baca Injil ya? Saya diberitahu begini, kalau di sini jangan panjang-panjang khotbahnya, kira orang baik semua namanya. Amin. Kalau di Sumba bilang pastornya khotbah terlalu panjang, umatnya boring katanya. Kalau boring, bobo miring. Masih lurus semua ya? Apa yang pasangan? Umat beriman dikasih Tuhan. Bacaan Injil saya ambil singkat saja buat kita permenungannya. Yesus setelah beribadah di Kapernaum, dia singgah di rumah siapa tadi? Simon Petrus. Dan hebatnya umat beriman, di tempat Simon Petrus itu ada siapa tadi? Ada mertuanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kalau ada cinta, ada kebaikan di rumah tangga kita, pasti Yesus dan berkat pun mampir datang di rumah kita. Saya bayangkan begini, Simon Petrus tinggal bersama mertuanya. Saya bayangkan kalau dengan mertuanya dia bisa tinggal, apalagi dengan orang tua kandungnya, istrinya, anak-anaknya. Artinya apa? Ada cinta di dalam keluarga itu. Karena ada cinta, ada kebaikan, Yesus pun datang mengunjungi tempat itu. Demikian pun kita kan dalam kehidupan kita biasanya menyadari sendiri. Kalau suasana rumah kita penuh kedamaian, ada cinta, orang pun nyaman datang ke rumah kita, bertegur sapa dengan kita. Dan tadi, ketika Yesus datang ke rumah itu, ketika ada berkat di rumah itu, masalah pun terselesaikan. Ibu mertua yang sedang demam itu, dia langsung disembuhkan oleh Yesus. Yesus menghabis demamnya. Kalau kita ingat bacaan hari Minggu kemarinnya, juga di Kapernaum, Yesus ada orang yang kerasukan setan ya. Lalu Yesus menghabis, diam dia katakan. Akhirnya setan mengguncang-guncangkan orang itu dan dia akhirnya keluar dan orang itu terbebaskan. Teman-teman semua umat beriman,
bicara tentang Yesus yang datang dalam kehidupan kita, terkadang butuh juga guncangan-guncangan buat kita. Kadang kita mengatakan begini, kok ada guncangannya, kok saya begini, kok saya begitu. Mari kita sabar, tabah, dan setia kalau kita alami guncangan. Mungkin karena sakit, masalah ekonomi, ada kematian lah. Itu guncangan-guncangan. Ini akibat guncangan ya. Oh berarti di wirelessnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan supaya apa? Jangan sampai jangan-jangan perkara cukup panjang sebelum itu lagi ya. Supaya jangan sampai kalau ada guncangan kita lari dari Tuhan. Karena kita bilang, kok Tuhan kenapa saya begini? Jangan sampai dia menghardik masalah kita dan kita dibuat berguncang supaya kita keluar dari masalah kita, umat beriman. Kita kan suka mengibaratkan keluarga itu ibarat sebuah kapal ya yang sedang berlayar, atau juga lingkungan kita, gereja kita ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar. Yang namanya hidup bersama sebuah kapal yang berlayar tentu tidak mudah. Terkadang ada gelombang, ada angin, ada badai, ada ombak yang besar. Tetapi satu yang pasti umat beriman, ketika dalam sampan kehidupan kita ada gelombang dan badai, jangan pernah terjun dari kapal, umat beriman. Karena sekarang ini kecenderungan orang itu kalau punya masalah, dia tinggalkan, dia lompat dari masalahnya. Tidak boleh begitu. Jangan-jangan misalnya ibarat kapal, dia lompat dari kapal malah jatuh di kapal bajak laut lagi. Masalahnya double, masalahnya lagi nanti ya. Kita diminta supaya setia dalam kehidupan kita karena dia menghardik masalah kita pun akan tersembuhkan, terbebaskan. Dan akhirnya umat beriman dikasihi Tuhan. Tadi dalam kisah bacaan Injil, ketika ada kebaikan di rumah tangga itu, orang lain pun datang juga mengalami berkat di situ ya. Mereka pun mengalami berkat yang sama. Orang yang sakit datang ke situ disembuhkan. Artinya umat beriman, kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, kita pun memancarkan cinta dan kebaikan dimanapun kita berada. Rumah ini akan diberkati. Demikiannya Mas Sulis, Mas Didit akan diberkati. Rumah diberkati, ya tetap begini, dia tidak berubah lagi kan? Tidak mungkin yang diberkati langsung dia bertambah lantainya. Enggak lah, dia tetap seperti ini. Siapa yang berubah? Penghuninya. Demikian Kalista, Catherine dan semua. Diharapkan dengan rumah diberkati, rumah menjadi sakramen atau sakramentali yang artinya menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan. Jadi nikah dengan diberkati rumah ini harus menjadi tanda kehadiran Tuhan. Tempat berdoa, saya berharap ada pojok doanya ya di sini ya. Lalu tempat adakan ibadah atau ekaristi, juga merencanakan hal yang baik. Itu baru rumah terberkati. Jangan macam di Kampung Romo di Sumba, rumah diberkati siangnya, malam dipakai main judi lagi. Lalu rumahnya menang lagi. Dibilang Tuhan kan diberkati. Bukan ada kebetulan saja Tuhan kan diberkati, jadi dia beruntung. Jadi gunakan rumah dengan seperti ini setelah beriman untuk hal-hal yang baik supaya apa akhirnya damai dan cinta Tuhan hadir dan tinggal dalam rumah ini. Dan rumah yang terberkati itu adalah rumah yang harus mempunyai efek yang positif dalam kehidupan. Sebagai orang yang terberkati umat beriman harus mempunyai sikap yang positif dengan orang lain di sekitar. Kadang kita ini dalam kehidupan kita umat beriman, terkadang kita mudah melihat saya yang benar, orang lain yang salah, begitu ya. Ini tidak boleh seperti ini. Kita harus melihat bahwa orang lain pun bagian dari
orang yang terberkati. Ada sebuah kisah lagi umat beriman tentang ada orang yang tidak menyadari kesalahan seseorang, dia menjadi penyebabnya. Dikisahkan begini umat beriman. Dikisahkan sepasang suami istri tinggal di kampung dan mereka punya usaha membuat gula aren. Gula aren, gula merah, ukurannya 1 kilo mereka buat gula itu. Dan mereka menjual gula aren di kota dan mereka punya langganan di kota. Sudah sekian lama berlangganan, lalu di kota yang di langganan mereka dia biasanya jual di situ dan dia beli lagi sembako di toko di tempat dia jual itu. Suatu ketika orang beriman, si bapak yang di kota yang punya toko yang sering beli gula aren, dia curiga, kok kenapa ini gula aren dibilang 1 kilo, kayaknya beratnya tidak sampai 1 kilo, agak ringan begitu. Karena tidak percaya, si bapak itu yang pemilik toko, dia ambil timbangan, dia timbang gula arennya. Ternyata benar, gulanya hanya 900 gram, tidak sampai 1 kilo, 1 kilogram. Ngamuklah bapak itu bilang begini, percuma si orang di kampung ini sudah berlangganan, saya ditipu mentah-mentah. Kok kenapa sudah berbaik dengan saya selama ini, kita sudah langganan, kok dia bohongin saya sudah rugi banyak katanya. Karena saking marahnya, si bapak itu pergi di kampung ketemu si orang yang jual gula aren itu. Di sana dia marah yang sama. Dia bilang, tega sekali kamu ya, kok gula aren kalau bilang 1 kilo, ternyata hanya 900 gram, tidak mencukupi 1 kilo. Akhirnya apa jawaban si bapak? Dia bilang begini, minta maaf bapak, kami ini orang miskin pak, kami tidak punya timbangan. Selama ini kalau kami ukur gula aren 1 kilo itu, kami tidak punya timbangan, tapi kami gunakan beras yang beli di tokonya bapak itu. Beras itu kami pakai, jadi kami buat sudah balance, sudah 1 kilo begitu. Jadi kami tidak punya timbangan, kami beras dari bawah toko itu. Siapa yang salah ini? Malulah si bawa pulang. Ternyata dia penyebabnya. Dia yang salah, tapi dia sok-sok benar begitu. Umat beriman jelas sekali ya, yang kita pakarkan kepada orang lain pun akan dipakarkan kepada kita. Oleh karena itu, nikah dan keluarga umat beriman, mari kita senantiasa bersyukur. Semoga dengan pemberkatan rumah ini di hari-hari mendatang yang terbaiklah Tuhan curahkan atas keluarga di sini. Dan nikah bersama dengan keluarga semua, mama lakukan hal-hal yang kecil ya, seperti kata Ibu Teresa. Ibu Teresa kalau kita bilang begini, tidak semua orang bisa lakukan hal yang besar, tetapi setiap orang bisa lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Mari umat beriman, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar, dan pasti Dia, Tuhan Allah yang Maha Baik itu akan melihat kita dan berkatnya berlimpah untuk kita semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak, dan marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk mengaturkan doa-doa permohonan kita. Atau harus kita siapkan dulu semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, karena kami sudah mempunyai rumah untuk kami tinggal. Kami berdoa, kami berkumpul bersama Mama, Eyang, dan Om. Kami bersyukur untuk semuanya, termasuk doa Papa dan Eyang yang langsung dari surga. Semoga rumah ini bisa menjadi tempat tinggal untuk anak Firdaus dan memberkati Tuhan menjadi rumah doa bersama keluarga dan anggota gereja. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang murah hati, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan menjaga kami dan memenuhi segala yang kami butuhkan. Ayo berdoa untuk Mama, Om, dan Eyang agar usaha mereka diberkati dan menjadi usaha
berkati agar menjadi berkat untuk kami dan orang yang membutuhkan dalam kehidupan jadi pengajar. Semoga anak-anak mendapat hasil yang baik dan membuahkan kami mohon. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, juga kami persembahkan ke hadapan-Mu mereka yang telah meninggal dunia, Bapak Hironius Waluyo, Bapak Anselmus Laleng, Bapak Aloysius Laleng, dan Mama Katarina Julin. Tuhan, semoga karena wafat kebangkitan penebusan Kristus, rahmat pengampunan dosa, rahmat kehidupan kekal Allah pancarkan atas mereka, dan dari surga mereka menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan Bapa yang Maha Baik, semoga dengan pemberkatan dan mendiami rumah yang baru ini, keluarga yang bersyukur ini, Tuhan jamah, Tuhan tuntun mereka. Biarlah Niken mendampingi, membimbing anak-anaknya, para putrinya, dan semoga rahmat kesehatan, kebahagiaan tercurahkan, dan Kalista, Catherine bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Juga semoga keluarga besar mereka di hari-hari mendatang terus mengalami rahmat dan anugerah terindah dari kebaikan Tuhan. Marilah kita mohon. Tuhan, pada sore malam hari ini berhimpun begitu banyak umat-Mu di tempat ini. Tuhan, mereka tinggalkan rumah mereka, kesibukan mereka, datang bersyukur bersama keluarga Tuhan. Jamahlah dengan cinta dan berkat-Mu semua yang berhimpun dalam Ekaristi Kudus ini, dan limpahkanlah atas mereka semua sungguh dengan segala rahmat yang mereka butuhkan dari hadirat-Mu, kesehatan, kebahagiaan, damai dan cinta. Tuhan, jauhkan mereka semua dari segala godaan, kecelakaan dan mara bahaya. Dan biarlah ya Tuhan yang mereka kerjakan, niatkan dan harapkan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi indah pada waktunya. Pintu rahmat kerahiman-Mu tercurahkan atas mereka semua. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami haturkan ke hadapan-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan Sang Penebus kami. Kita persiapkan persembahan.
Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pandanglah umat-Mu ini, dengarkanlah doa-doa permohonan yang harapan mereka. Terimalah persembahan diri mereka, satukanlah dengan korban Kristus di altar ini, dan membawa berkat berlimpah atas mereka semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dia yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Puji syukur 396. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali ketemuan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami semua Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang kami kenangkan dalam misa ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita saling berbagi damai. Anak domba Allah 417 417. Diingatkan kembali kepada iman. Dan pastor mengatakan, lihatlah, kita pun harus melihat. Karena pastor bilang lihat, kalau mungkin betul-betul pas lihat ke depan, Yesus ditinggikan di hadapan kita, yang menatapnya dengan penuh iman, percayalah mendapatkan pancaran berkat Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, Musa meninggal ular di padang gurunnya yang dia menjadi sembuh, dan sekarang simbol pusada kesehatan menggunakan kain dan ular, yaitu sangat iblis. Kalau Perjanjian Baru didikan ialah Yesus Kristus, sehingga zaman kita pun dengan penuh penghayatan mengalami perwira yang paling tidak layak mengatakan, Tuhan saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh, saya berkati, usaha saya baik, anak-anak saya baik. Itulah makna kesembuhan. Mari kita siapkan batin kita. Saudara dan saudariku,
Lihatlah, Dia inilah Kristus Sang Penebus, Anak Domba Allah ditinggikan di hadapan kita, memancarkan rahmat berlimpah atas kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus menuntun, melindungi dan mengantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang berhak menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik, yang sudah menerima sakramen komuni pertama. Lagu komuni puji syukur 699. 699. Yeah.
sekalian pemberkatan rumah ini yang dimulai nanti pemberkatan keluarga, lalu rumah akan berkati dari bagian depan, tengah, lalu ke samping. Walaupun air ini sudah diberkati, tetap kita mohon lagi berkat Tuhan supaya air ini semakin berdaya guna untuk kita semua. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau datang ke dunia dalam diri Kristus sebagai sumber air hidup yang menyegarkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah air ini, agar dengan percikan air ini mendatangkan rahmat, berkat dan keselamatan bagi barang-barang, benda, bangunan, dan bagi setiap jiwa yang terpercik dalam air berkat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya minta mama dan semua anak cucu di depan semuanya, kita mohon berkat buat keluarga. Saya minta di depan semuanya. Berdiri semuanya. Dengan anak-anak dan cucu keluarga mereka, Tuhan jamahlah dengan cinta dan berkat-Mu atas keluarga ini, dan limpahkanlah atas mereka semua sungguh dengan segala rahmat yang mereka butuhkan. Dan semoga dengan percikan air suci, air berkat ini, rahmat dan embun surgawi tercurahkan atas mereka semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya minta Catherine pegang salib juga ya. Lalu sorry kalau itu kali saya pegang salib, Catherine pegang satu lilinnya, hati-hati ya. Kita ke depan pintu. Marilah rumah ini dengan rahmat dan kasih-Mu, jauhkanlah hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka, dan biarlah ya Tuhan, hanya berkat-Mu yang datang ke rumah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan biarlah rahmat dan anugerah berlimpah yang datang ke rumah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah ruang tamu ini semoga tamu dan siapa saja yang merasakan dan cinta-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kamar dari Catherine, dari Kalista. Tuhan semoga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepada Tuhan, berkatilah kamar tidur ini, semoga rahmat dan kasih-Mu tinggal atas tempat ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepada
kepadamu ya Tuhan, berkatilah ruangan utama ini, ruangan keluarga ini. Semoga Tuhan, damai dan cintamu tinggal atas ruangan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah ruang hidup kami, ruang hidup keluarga ini. Semoga Tuhan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk memulihkan tenaga dan biarlah kasih tinggal ruangan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah ruangan belakang ini, oleh jemuran dan seluruh bagian tempat ini. Semoga Tuhan rahmat dan kasih dan atas tempat ini, jauhkan dari hal membahayakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan, semoga apa yang diolah di tempat ini dikonsumsikan, membawakan kesehatan dan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah ruang terbuka ini, kebun ini. Semoga rahmat dan kasih tinggal atas tempat ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kebun ini. Semoga apa yang ditanam di tempat ini bertumbuh dengan subur dan membawa manfaat pada keluarga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kasih mandi nih kan. Siram pohon mangga itu. Mangga madu. Sampai dekat. Masih ada kata. Dedek mau mandi gitu. Doa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, hati kami sungguh bersukacita. Rahmat dan kasih-Mu sungguh nyata melingkupi kami melalui firman-Mu dan santapan Ekaristi Kudus. Tuntunlah kami semua ya Tuhan. Semoga dengan pemberkatan rumah ini, dengan syukur keluarga, syukur kami semua, kami terus mengupayakan buah-buah kebaikan
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum kita mohonkan berkat Tuhan, kita mendengarkan penyampaian dari lingkungan keluarga diberikan kesempatan. SN dari Simba Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di bumi Ruai Jurai, Lampung. Inilah kami, warga seluruh dari sini, atas pemberkatan rumah dan juga doa-doa arwah yang telah dipanjatkan oleh Bapak Romo. Semoga segala doa dan harapan keluarga Bapak Ibu Niken sekeluarga di sini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat mereka semua yang terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari keluarga. Semoga Romo dalam keadaan sehat dalam perjalanan esok hari. Romo selalu diberikan kekuatan, juga kepada para undangan, tetangga, para saudara, seluruh warga, dan seluruh keanggotaan Santo yang datang pada hari ini, mungkin dari berbagai lingkungan Romo, dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi tidak hanya di kami Santa Elizabeth, Keuskupan Paroki Kedaton, tapi ada berbagai lingkungan yang ada di Keuskupan Tanjung Karang. Mungkin itu sambutan dari kami. Terima kasih Romo, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam Romo Sius. Terima kasih untuk mempersembahkan misa di keluarga Ibu Niken di serta saya. Terima kasih juga untuk lingkungan Santa Elizabeth, lingkungan Santo Stefanus Gotong Royong, dan juga yang lain. Puji Tuhan, hari ini telah diselenggarakan misa pemberkatan rumah seperti yang Pak Tersius tadi sampaikan pada saat khotbah, bahwa kita harus saling menopang. Jadi saya sebagai kakak sulung minta mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mensupport adik-adik saya, Niken terlebih yang kondisinya sudah diketahui semua bahwa dia baru saja ditinggalkan oleh suami tercintanya. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan dukungan baik secara rohani maupun perhatian yang lebih seperti kekeluargaan begitu. Untuk Komisius, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya khusus untuk datang ke Lampung, Pater jauh-jauh dari Sumba. Jadi Pater Sius ini kami mengenal cukup lama. Pater Sius ini kami mengenal waktu saya sama Niken masih sama-sama single. Kami Pater tugas di Jakarta, betul. Pater juga masih ada keluarga dengan suami Niken. Jadi kami mengundang Pater di sini. Terima kasih banyak Pater. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir, saudara-saudara, adik-adik. Saya senang sekali karena hari ini puji Tuhan yang datang ramai, cuaca juga baik. Terima kasih berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Saudara dan saudariku, keluargaku, umat semua, juga saya ucapkan banyak dan terima kasih. Jadi misi ini bukan ilegal ya, sudah direstui oleh Romo Paroki ya. Terima kasih bagi lingkungan yang sudah menghubungi. Saya juga sudah say hello dengan Romo Paroki, dan besok pagi saya misa di Paroki, begitu misa harian. Artinya aman kita ya. Karena kalau Romo tidak izin berbahaya nanti. Terima kasih untuk semua. Saya sebenarnya mengapa mau datang dari Sumba ke sini, karena saya merasa bagian dari keluarga Bapak Ibu Waluyo ya. Dulu waktu saya masih di Jakarta juga sudah pernah ke sini, tapi di rumah yang di Gotong Royong ya, Ibu yang di sana.
lalu sama Niken dan Ika waktu di Jakarta, terus kembali kemarin di Sumba juga, dan momentum yang baik ini. Tadi bagus sekali Ika sebagai yang sulung memohonkan supaya ada topangan-topangan. Niken sendiri pun harus menopang diri sendiri kan ya. Tentu dengan keterlibatan di lingkungan, di gereja penting sekali. Belajarlah dari yang dan yang tia waktu mama bagaimana hidup gerejanya. Saya rasa ini kesaksian, jadi bisa banyak yang hadir. Juga terima kasih Mas Didit, Mas Sulisya, sungguh menjadi penopangnya untuk Niken dan keluarga itu bagus sekali terjalin di keluarga ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena Romo dari Sumba, di Sumba itu ungkapan kekeluargaan itu dibiasakan dengan diserempang dengan ulos kain Sumba selendang. Kalau orang Sumba mengatakan keluarga Kalembi itu baju ya, Kalembi. Kalau kami Kalembi, kalau sebut Kalembi. Kalembi itu ungkapan lain dari keluarga, memberikan kehangatan dalam keluarga. Nah, sehingga sedikit oleh-oleh kecil dari Sumba ini diberikan kepada kita semua, tetapi terwakilkan kepada beberapa yang saya sebutkan saja ya, keluarga ya. Saya bawa juga selendang ini karena kalau kemarin lihat pendaftaran calon presiden ya, itu yang diserempangkan ke capres dan cawapres itu selendang Sumba, itu kain Sumba. Dan ini ada seperti ini sebenarnya. Oleh karena itu dengan rendah hati, tanda cinta, perhatianku dan terima kasih kepada umat di sini, saya minta dua ketua lingkungan ya, dari Elizabeth dan Stefanus ya, tolong ke depan sini sebentar ya. Saya akan ini kehangatan kepada seluruh umat ya, kali di sini ya, kita di sini. Warna biru bukan warna partai ya. Dan untuk keluarga seluruhnya ya, silakan bertugas. Terima kasih kepada Mas Sulis, Mas Didit, terwakilkan kepada Mama Ika dan Nikennya, dan kepada adik-adik. Mari langsung bertiga di sini ya. Cium Sumba ya, kalau di Sumba nggak ada salaman ya, pakai hidung, tapi hati bisa kepleset kalau Oke, umat beriman, saya sungguh bahagia bisa bergabung dan minta maaf biasanya cukup lama ya hari ini ya. Kan kalau yang romo kan sudah biasanya kan ada romo tamu, jadi nggak apa-apa ya kalau berlama-lama ya. Sekali lagi terima kasih buat kesabarannya. Dan saya menunggu kunjungan umat dari sini ke Sumba ya. Sumba itu indah loh. Dasar Sumba itu terkenal Sumba sekarang. Dan siapa yang sudah pernah ke Sumba pasti masuk surga. Terima kasih sama semua. Mari kita mohonkan. Jauh di surga jauh. Enggak
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga dengan penumpangan tangan tertabis dan terurapiku ini, Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adikku, hidup pribadi kalian, keluarga, rumah tangga, studi, pekerjaan, pelayanan kalian dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudariku, pergilah kita diutus Ekaristi Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 683. Kita nyanyikan semua baik.